teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan. Di episode kali ini saya akan bakal bahas satu topik yang cukup hangat tapi juga mengandung tanda tanya besar. Masa depan Mads Hilger, seorang bek tangguh timnas Indonesia yang justru saat ini sedang berada di persimpangan jalan karirnya bersama FC Twente. Hilger juga punya keinginan untuk hengkang. Twente juga tidak keberatan melepasnya. Tapi sampai awal Agustus ini, tak ada satupun klub yang benar-benar serius ingin membelinya. Lalu sebenarnya ada apa? Kenapa pemain sekelas Hilger justru tidak laku di pasar transfer? Apakah ada faktor tersembunyi di balik situasi ini? Mari kita kupas tuntas. Mads Hilger saat ini berada di tahun terakhir kontraknya bersama FC Twente. Klub asal SCD ini tidak menawarinya perpanjangan, yang artinya mereka sudah siap kehilangan sang pemain. Tapi karena kontraknya akan habis di musim panas 2026, tentu akan sangat rugi bila Hilger pergi secara cuma-cuma. Maka musim panas 2025 ini menjadi momen ideal untuk menjualnya. Jan Schroeder, Direktur Teknik FC Twente, bahkan sudah bicara secara terbuka kepada media bahwa Hilger ingin pergi dan klub akan memberikan kesempatan. Tapi faktanya belum ada satupun klub yang benar-benar datang dengan penawaran resmi. Saat pramusim, FC Twente menjalani laga uji coba melawan klub-klub besar seperti Porto dan Udinese. Dalam dua pertandingan itu, nama Mads Hilger bahkan tidak masuk skuad. Ini sinyal kuat bahwa ia sudah tidak masuk dalam rencana pelatih untuk musim depan. Biasanya, jika seorang pemain ingin pindah, klub akan menjaga agar tidak cedera demi kelancaran transfer. Namun bila terlalu lama dibiarkan menganggur, ini bisa berdampak pada kondisi fisik dan performa Hilger tentunya. Jika tak kunjung laku, dia justru bisa kehilangan tempat di klub, bahkan performanya bisa menurun, yang tentu saja mempengaruhi tempatnya di timnas Indonesia. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal ini. Dikutip dari Football International, FC Twente dikabarkan mematok harga di kisaran 3 hingga 4 juta euro untuk Hilger. Bagi klub-klub Eredivisie lainnya, harga itu cukup mahal untuk pemain yang tidak lagi menjadi starter reguler. Bahkan klub-klub luar Belanda berpikir dua kali untuk investasi sebesar itu terhadap pemain yang belum tampil di level Eropa secara konsisten. Meskipun tidak sering cedera panjang, Hilger sempat mengalami beberapa gangguan fisik di musim lalu. Ini mungkin membuat klub-klub lebih berhati-hati, terutama di masa-masa keuangan sepak bola yang belum sepenuhnya stabil pasca pandemi. Di posisi bek tengah, pasar cukup padat. Banyak klub memilih bek yang sudah berpengalaman di kompetisi besar atau pemain muda dengan potensi jual kembali yang lebih tinggi. Hilger berada di tengah-tengah. Belum cukup tua untuk pengalaman dan belum cukup muda untuk dianggap prospek jangka panjang. Sebagai bek naturalisasi yang potensial, Hilger sudah menunjukkan kelasnya. Tapi jika dia terlalu lama tak bermain di level klub, performanya di timnas bisa menurun. Patrick Kluivert pasti memperhatikan hal ini, apalagi dengan persaingan ketat di lini belakang timnas, seperti Jesus, Elkan Bagot, hingga Justin Hubner yang sedang naik daun. Hilger bisa kehilangan tempatnya. Dari informasi yang dihimpun dari Transmart dan beberapa media Belanda, sebenarnya ada beberapa klub yang mengawasi situasi Hilger, seperti AZ Alkmaar, Heerenveen, hingga beberapa klub Belgia seperti klub Brugge dan Anderlecht. Namun belum ada satupun yang mengajukan tawaran resmi. Bisa jadi mereka sedang menunggu momen akhir bursa atau berharap harga Hilger akan turun menjelang deadline-nya. Twente punya pilihan sulit.
menurunkan harga agar Hilger cepat laku, atau menahannya dan kehilangan dia secara gratis musim depan. Sementara bagi Hilger sendiri, menunggu bisa menjadi bumerang. Ia perlu bermain secara reguler, baik untuk perkembangan karirnya maupun menjaga posisinya di skuad Garuda. Yang menarik, di media sosial banyak netizen Indonesia terus mendoakan agar Hilger segera dapat klub baru. Bahkan muncul beberapa kampanye online dari fan yang menyarankan agar klub-klub seperti PSS Sleman atau Persib merekrutnya. Tentu ini hanya candaan, tapi menunjukkan betapa Hilger sudah menjadi bagian dari identitas sepak bola Indonesia. Nah, teman-teman, begitulah situasi pelik yang sedang dihadapi Mas Hilger. Di atas kertas ia adalah bek muda berbakat, tapi dalam realitanya belum ada klub yang benar-benar mau berjudi dengan transfernya. Apakah ia akan tetap bertahan di Twente sampai kontraknya habis, atau justru akan ada kejutan besar di detik-detik terakhir bursa transfer? Kita tunggu saja, dan semoga apapun keputusannya nanti bisa membawa dampak positif baik untuk Hilger sendiri maupun untuk timnas Indonesia. Kalau teman-teman punya pendapat soal masa depan Mas Hilger, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel Irfan terus berkembang dan bisa menyajikan informasi sepak bola Indonesia yang lebih dalam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda.